such as this pandemic, people turn to their leader for guidance. The leadership provided by you and your colleagues during this challenging period. Tepat malam ini, komentar gila Presiden AFF usai Patrick Kluivert panggil 32 pemain untuk laga Timnas Indonesia versus Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Tepat malam ini, komentar gila Presiden AFF usai Patrick Kluivert panggil 32 pemain untuk laga Timnas Indonesia versus Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Komentar gila Presiden AFF usai PSSI rilis daftar pemain untuk laga versus Cina. Tiket ludes, Indonesia versus Cina trending. Laga ASEAN All Stars bangkrut. AFF salahkan Indonesia. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Kabar besar datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Setelah PSSI merilis daftar 32 pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia dalam laga krusial kontra Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, reaksi beragam bermunculan. Yang paling mencolok datang dari Presiden AFF yang mengeluarkan komentar kontroversial hingga mengundang sorotan publik. Tak butuh waktu lama, pengumuman skuad Garuda Caling yang dilakukan Minggu pagi, 18 Mei 2025, langsung memicu antusiasme luar biasa. Tiket laga Indonesia versus Cina yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025 ludes hanya dalam hitungan menit. Euforia supporter membuat laga ini langsung jadi trending topik nasional, bahkan menembus jagat media sosial Asia. Namun, di balik euforia tersebut, muncul kekecewaan dari Presiden AFF. Dalam sebuah konferensi pers, ia menyalahkan pihak PSSI karena enggan melepas pemain bintangnya untuk memperkuat tim ASEAN All Stars dalam laga eksibisi kontra Manchester United yang dijadwalkan beberapa hari sebelum laga resmi Timnas Indonesia. Indonesia tidak kooperatif. Mereka tidak memprioritaskan pertandingan ASEAN All Stars, padahal laga melawan Manchester United bisa menjadi panggung prestise untuk ASEAN, ujar sang presiden dalam nada frustrasi. Indonesia harus bertanggung jawab atas sepinya penjualan tiket ASEAN All Stars versus Manchester United. ASEAN All Stars dinyatakan bangkrut. Pernyataan ini langsung menuai kontroversi. Banyak pihak menilai bahwa AFF seharusnya memahami pentingnya laga resmi ketimbang pertandingan persahabatan. Dampak dari absennya pemain bintang asal Indonesia di laga ASEAN All Stars pun terasa. Penjualan tiket mengalami anjlok, bahkan disebut-sebut bangkrut ditinggal penonton. Banyak fans merasa laga tersebut kehilangan daya tarik karena tak diperkuat para pemain yang selama ini jadi pilar utama tim-tim ASEAN, terutama dari Indonesia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan respons positif terhadap pemanggilan 32 pemain oleh pelatih Timnas, Patrick Kluivert. Menurutnya, ini merupakan langkah strategis dan penuh pertimbangan teknis untuk memastikan Indonesia bisa bersaing maksimal melawan Cina dan Jepang. Daftar pemain ini sangat menentukan langkah kita ke depan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ungkap Erick di akun Instagram pribadinya. Ia juga menegaskan bahwa target besar Timnas adalah bisa lolos ke Piala Dunia dan mengharumkan nama bangsa. Kita bawa Garuda mendunia, tegasnya.
daftar pemain yang diumumkan PSSI menampilkan kombinasi antara pemain-pemain berpengalaman dan wajah-wajah baru. Jai Idzes, Martin Paes, hingga Marcelino Ferdinand kembali memperkuat skuad, sementara Stefano Lillipali kembali dipanggil setelah tampil impresif di Liga 1. Namun, beberapa nama yang biasa menghiasi skuad timnas justru absen. Ragnar Oratmangoen tak masuk daftar karena terserang virus, sementara Elkan Bagot absen tanpa penjelasan resmi. Cyrus Margono juga tidak dipanggil. Masuknya pemain baru seperti Reza Arya, Septian Bagaskara, dan Yance Sayuri menjadi bukti bahwa Kluivert terus mencari keseimbangan terbaik untuk menghadapi dua laga penting. Laga kontra Jepang pada 10 Juni 2025 di Osaka akan menjadi penentu nasib timnas di klasemen Grup C. Dengan hanya 2 tim teratas yang akan langsung lolos ke Piala Dunia, dan posisi Indonesia saat ini masih di peringkat keempat dengan 9 poin, perjuangan keras sangat diperlukan. Indonesia harus meraih hasil maksimal jika ingin menjaga peluang tampil di ajang sepak bola paling bergengsi sejagat. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bagaimana PSSI dan pelatih Patrick Kluivert berusaha mempersiapkan timnas Indonesia dengan serius menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemanggilan 32 pemain yang cukup variatif, termasuk kembalinya Stefano Lillipali dan masuknya beberapa nama baru, mencerminkan upaya untuk mencari kombinasi terbaik. Namun, absennya beberapa pemain asing seperti Elkan Bagot dan Ragnar Oratmangoen menimbulkan pertanyaan, terutama terkait kondisi dan strategi pemanggilan. Erick Thohir yang memberikan respons positif sekaligus menekankan pentingnya 2 pertandingan ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam mendorong prestasi timnas. Harapannya, timnas Indonesia bisa membawa nama bangsa ke tingkat dunia dan membuktikan kemajuan sepak bola nasional. Secara keseluruhan, ini adalah momen penting yang menuntut fokus dan kerja keras seluruh pemain serta staf pelatih agar hasil maksimal bisa diraih, mengingat posisi klasemen yang cukup ketat dan peluang lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar. Timnas Indonesia sedang berada di titik penting untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ingat, setiap langkah yang kalian ambil bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk seluruh bangsa yang mendukung dan berharap pada kalian. Jangan pernah ragu dengan kemampuan kalian, karena kerja keras dan semangat juang adalah kunci membuka pintu kesuksesan. Bawa nama Garuda dengan bangga, mainkan setiap pertandingan dengan hati dan percaya diri. Ingat, mimpi besar dimulai dari tekad yang kuat. Terus berjuang, karena kalian adalah kebanggaan Indonesia. Ragnar Oratmangoen absen dari timnas Indonesia. Ini penjelasan lengkap dari PSSI. Ragnar Oratmangoen dipastikan tidak masuk dalam skuad timnas Indonesia untuk 2 laga penting melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketidakhadirannya menimbulkan tanda tanya besar di kalangan penggemar sepak bola nasional, apalagi mengingat peran pentingnya dalam skuad sebelumnya. Menanggapi hal itu, PSSI melalui anggota Komite Eksekutif, Exco, Arya Sinulinga, memberikan klarifikasi terkait alasan Ragnar tidak dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. PSSI telah mengumumkan daftar 32 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan, TC, di Bali mulai tanggal 26 Mei 2025. Para pemain ini dipersiapkan untuk menghadapi 2 pertandingan krusial di Grup C melawan Cina pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, dan melawan Jepang pada 10 Juni di Panasonic Stadium, Jepang. Namun, absennya Ragnar dalam daftar tersebut langsung menjadi sorotan para warganet yang mempertanyakan keputusannya melalui media sosial, terutama di kolom komentar akun resmi Timnas Indonesia. Arya Sinulinga pun menjawab rasa penasaran publik. Menurutnya, Ragnar harus menepi karena kondisi kesehatannya yang belum memungkinkan untuk tampil di level kompetitif. Ragnar tidak dipanggil karena sedang sakit. Jadi, ini murni karena alasan kesehatan, bukan karena pertimbangan lain, jelas Arya kepada awak media, Minggu, 18 Mei 2025. Ia juga menekankan bahwa tim pelatih mempertimbangkan kondisi fisik pemain secara menyeluruh sebelum menentukan skuad. Penjelasan Arya sejalan dengan pernyataan dari pelatih klub Ragnar saat ini, FCV Dender, Vincent Eufrard. Pada bulan April lalu, Eufrard menyebut bahwa Ragnar sedang berjuang melawan infeksi virus yang membuatnya belum berada dalam kondisi prima. Meski ia tidak menjelaskan lebih lanjut jenis virus yang diderita, hal itu cukup untuk menjelaskan mengapa pemain kelahiran Belanda tersebut harus absen dalam pemanggilan kali ini. Oratmangoen masih belum pulih,
Dia tengah dalam proses pemulihan dari infeksi virus, kata Eufrark secara singkat saat itu. Absennya Ragnar tentu menjadi kabar yang disayangkan, mengingat ia merupakan salah satu pemain yang dinilai mampu memberikan kontribusi besar untuk lini serang timnas Indonesia. Sejak dinaturalisasi, kehadirannya kerap memberi warna berbeda dalam skema permainan yang diusung pelatih. Kini, Patrick Kluivert dan staf pelatih harus memaksimalkan pemain lain yang dipanggil, termasuk beberapa nama baru maupun pemain senior yang kembali dipercaya membela Merah Putih. Meskipun begitu, kesehatan pemain tetap menjadi prioritas utama, dan Ragnar dipastikan akan kembali dipertimbangkan jika kondisinya telah pulih sepenuhnya. Dengan 2 laga penting yang menanti, timnas Indonesia perlu tampil dengan kekuatan penuh untuk menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya. Dukungan penuh dari masyarakat pun menjadi faktor penting dalam perjuangan para pemain di atas lapangan. Lebih lanjut, absennya Ragnar Oratmangoen dari skuad timnas Indonesia jelas menjadi sorotan karena ia termasuk pemain yang cukup diandalkan sejak proses naturalisasinya rampung. Ketika seorang pemain dengan kualitas dan pengalaman seperti Ragnar tidak dipanggil, wajar jika publik bertanya-tanya, terlebih saat ini adalah momen krusial dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Namun, jika dilihat dari penjelasan yang diberikan PSSI dan pelatih klubnya, absennya Ragnar bukan karena masalah teknis atau konflik internal, melainkan murni karena kondisi kesehatan. Ini menunjukkan bahwa timnas dan federasi masih mengedepankan aspek kemanusiaan dan profesionalisme dalam pemilihan pemain. Sehebat apapun seorang pemain, jika tidak dalam kondisi bugar, tentu berisiko jika tetap dipaksakan bermain di level tinggi. Situasi ini juga menjadi pengingat bahwa timnas harus memiliki kedalaman skuad yang solid. Ketika satu pemain kunci absen, pemain lain harus siap mengisi kekosongan tersebut tanpa mengurangi kualitas permainan tim. Bagi Ragnar, absennya kali ini bisa jadi momen untuk fokus pada pemulihan penuh, sehingga ketika kembali, ia bisa memberikan performa terbaiknya. Publik sebaiknya tidak buru-buru berspekulasi negatif. Terbuka dan jujurnya PSSI dalam memberi penjelasan patut diapresiasi, karena transparansi seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap federasi dan tim nasional. Absennya Ragnar Oratmangoen memang mengecewakan bagi banyak pendukung, tapi justru dari kondisi ini kita bisa mengambil pelajaran penting. Setiap tantangan punya waktunya sendiri, dan kesehatan adalah aset utama dalam perjuangan jangka panjang. Untuk Ragnar, ini bukan akhir dari perjalanan. Kadang, tubuh kita butuh waktu untuk beristirahat agar bisa kembali lebih kuat. Jangan pernah merasa tertinggal hanya karena harus menepi sebentar. Pemain hebat bukan hanya mereka yang selalu tampil di lapangan, tapi juga mereka yang tahu kapan harus memberi waktu untuk pemulihan dan kembali dalam kondisi terbaik. Untuk para pemain lain, ini adalah momen untuk melangkah maju, membuktikan bahwa timnas Indonesia punya banyak talenta hebat yang siap bertarung dengan semangat dan dedikasi. Ingat, membela Merah Putih bukan hanya soal siapa yang terpilih, tapi juga tentang bagaimana setiap pemain memberikan segalanya saat diberi kepercayaan. Dan untuk para supporter, tetaplah mendukung dengan penuh semangat. Karena energi positif dari kalian bisa menjadi kekuatan tambahan di balik perjuangan para pemain di lapangan. Bersama, kita bisa mewujudkan mimpi besar, membawa Indonesia melangkah lebih jauh di panggung dunia. Kabar positif. Emil Audero bisa ikut TC Timnas Indonesia setelah Palermo gagal promosi. Emil Audero mendapat kabar baik setelah klubnya, Palermo, gagal naik ke Serie A. Kiper asal Indonesia itu dipastikan bisa mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas Indonesia tepat waktu. Palermo menjalani pertandingan playoff Serie B musim 2024 hingga 2025 melawan Juve Stabia di Stadio Romeo Menti, Minggu dini hari, 18 Mei 2025. Emil tampil penuh selama 90 menit dalam laga tersebut. Sayangnya, Palermo kalah 0-1. Gawang Emil kebobolan setelah Andrea Adorante memanfaatkan umpan Christian Pierrobon pada menit ke-67. Menurut data iScore, Emil berhasil melakukan 1 penyelamatan dan 1 clearance, dengan total 38 sentuhan bola serta akurasi umpan mencapai 63%. Selama musim ini, Emil sudah bermain sebanyak 15 kali bersama Palermo sejak Januari 2025. Setelah masa peminjamannya selesai, dia akan kembali ke klub asalnya, Como 1907, pada musim berikutnya. Emil masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia untuk mengikuti putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. TC dijadwalkan berlangsung di Bali mulai 26 Mei 2025. Awalnya, ada kekhawatiran Emil terlambat bergabung karena playoff Serie B berlangsung hingga 29 Mei, sementara Timnas Indonesia sudah harus memulai TC sejak 26 Mei. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK,
pada 5 Juni 2025, dan selanjutnya bertemu Jepang di Panasonic Stadium pada 10 Juni 2025. Saat ini, Timnas Indonesia menempati posisi keempat di grup C dengan perolehan 9 poin dari 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Lebih lanjut, situasi ini cukup menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Kegagalan Palermo untuk promosi ke Serie A berarti Emil Audero bisa bergabung tepat waktu dengan pemusatan latihan Timnas, yang sangat penting untuk persiapan menghadapi laga penting di kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran Emil sebagai kiper yang berpengalaman di level kompetisi Italia tentu bisa menambah kekuatan dan stabilitas tim. Namun, tekanan tetap ada karena jadwal pertandingan yang padat dan lawan yang kuat seperti Cina dan Jepang menuntut kesiapan penuh dari seluruh pemain. Secara keseluruhan, kabar ini memberikan angin segar sekaligus optimisme bagi Timnas dalam upaya mereka mencapai hasil terbaik di kompetisi internasional. Tetap semangat dan percaya pada kemampuan diri. Setiap tantangan yang datang justru membuka kesempatan untuk berkembang dan menunjukkan yang terbaik. Emil Audero sudah membuktikan dirinya di level internasional, dan sekarang saatnya membawa pengalaman itu untuk mengangkat prestasi Timnas Indonesia. Ingat, kerja keras dan kebersamaan adalah kunci meraih mimpi besar. Jangan takut gagal, karena dari situ kita belajar dan semakin kuat. Terus maju dan berikan yang terbaik untuk bangsa. Tak ada nama Elkan Bagot di skuad Timnas Indonesia, netizen ikut bingung. Nama Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Hal ini memicu berbagai reaksi dari para penggemar. Setelah pelatih baru Patrick Kluivert mengambil alih, banyak yang berharap Elkan bisa masuk skuad untuk pertandingan melawan Cina dan Jepang. Namun, kenyataannya nama Elkan tidak ada di daftar pemain yang dipanggil kali ini. Posisi bek pun akhirnya diisi oleh Jai Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Mees Hilgers. Meski begitu, ketiadaan Elkan membuat sejumlah netizen merasa ada yang kurang. Berbagai komentar membanjiri akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Ada yang kecewa hingga bertanya-tanya alasan Elkan tidak masuk skuad. Pagi-pagi cari nama Elkan, tapi nggak ada. Padahal sempat berharap dari kemarin, tulis Rohma. Elkan Bagot dan Cyrus Margini kok nggak dipanggil ya? Komentar Yor. Aku cuma nungguin Elkan, kata Gilang. Elkan nggak jadi dipanggil, ya? Tanya Aris. Situasi ini memang menarik perhatian, dan tentu saja menjadi bahan perbincangan di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Lebih lanjut, situasi Elkan Bagot yang tak masuk dalam skuad Timnas Indonesia memang cukup mengejutkan banyak penggemar. Mengingat dia punya potensi dan pengalaman bermain di level kompetisi yang cukup baik, wajar kalau banyak yang berharap dia bisa jadi bagian dari tim. Ketidakhadirannya ini tentu menimbulkan pertanyaan soal strategi pelatih baru Patrick Kluivert dan kriteria pemilihan pemain yang dipakai. Di satu sisi, pelatih mungkin punya alasan khusus seperti kebutuhan taktik atau kondisi pemain yang belum kita ketahui. Namun di sisi lain, ketiadaan pemain yang dianggap berbakat seperti Elkan bisa membuat penggemar merasa ada yang kurang dari kekuatan tim. Reaksi netizen yang beragam ini menunjukkan seberapa besar perhatian dan harapan mereka terhadap skuad Timnas, apalagi jelang pertandingan penting. Jadi, meskipun keputusan pelatih harus dihormati, tetap menarik untuk melihat bagaimana perkembangan dan dampak dari pemilihan ini ke depan. Jangan pernah berhenti percaya pada kemampuan diri sendiri, bahkan saat kesempatan belum datang atau tantangan terasa berat. Kadang, jalan yang kita harapkan belum terbuka sekarang, tapi bukan berarti pintu lain tidak akan segera muncul. Teruslah berusaha, asah kemampuan, dan tetap fokus pada tujuan. Kesabaran dan kerja keras akan membawa hasil yang kamu inginkan pada waktunya. Ingat, setiap proses adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jadi, tetap semangat dan jangan menyerah. Ula Romeni ungkap pengalaman sulit saat debut di Timnas Indonesia. Ula Romeni membagikan cerita tentang pengalaman debutnya bersama Timnas Indonesia yang ia anggap cukup menyakitkan, namun juga menyisakan momen membahagiakan. Pemain berusia 24 tahun itu menjalani debutnya saat Indonesia bertemu Australia dalam pertandingan lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret lalu. Sayangnya, laga yang berlangsung di Sydney berakhir dengan kekalahan telak 1-5 bagi Timnas Garuda. Meski begitu, Romeni berhasil mencetak gol pertamanya saat pertandingan sedang berat di mana Indonesia tertinggal 0-4. Striker Oxford United ini mengaku merasa campur aduk antara senang karena gol debut dan kecewa karena hasil akhir pertandingan. Saat saya mencetak gol, saya langsung mengambil bola dan menuju garis tengah lapangan karena kami tertinggal 1-4.
Saya merasa senang bisa cetak gol debut, tapi kami tetap kalah, jadi perasaan saya campur aduk, ujar Romeni seperti dikutip dari kanal YouTube Footballer Fits pada Minggu, 18 Mei 2025. Walau debutnya berakhir dengan kekalahan, Romeni menunjukkan performa positif saat pertandingan berikutnya melawan Bahrain pada 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Ia kembali mencetak gol yang membawa Indonesia menang 1-0. Romeni juga mengatakan dirinya tidak kesulitan beradaptasi dengan timnas karena sudah mengenal beberapa pemain, seperti Ragnar Oratmangoen, Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Marcelino Ferdinand. Saya sudah kenal beberapa pemain dari pengalaman di klub dan timnas sebelumnya, seperti Oratmangoen dan Paes. Marcelino juga seperti saudara saya karena kami sama-sama dari Oxford, ungkapnya. Kedepan, Romeni dipastikan akan kembali memperkuat timnas Indonesia dalam 2 pertandingan penting grup C melawan Cina dan Jepang. Pertandingan kandang melawan Cina dijadwalkan berlangsung di SUGBK pada 5 Juni 2025, dan kunjungan ke markas Jepang 5 hari kemudian. Hasil dari 2 laga ini akan sangat menentukan nasib Indonesia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi debut ular Romeni bersama timnas Indonesia memang penuh dengan perasaan yang kompleks. Di satu sisi, dia berhasil menunjukkan kemampuan dengan mencetak gol di laga pertamanya, yang tentu menjadi momen membanggakan bagi setiap pemain. Namun, hasil akhir pertandingan yang berujung kekalahan besar tentu membuat pengalaman itu terasa kurang memuaskan dan sedikit menyakitkan. Hal ini menggambarkan betapa dunia sepak bola penuh dengan dinamika, kemenangan dan kegagalan seringkali berjalan beriringan. Selain itu, kemudahan adaptasi Romeni dengan timnas yang sudah ia kenal sebelumnya menjadi nilai positif, karena hubungan yang baik antar pemain sangat penting untuk membangun kekompakan tim. Dengan persiapan matang dan pengalaman yang terus bertambah, Romeni berpotensi menjadi salah satu pemain kunci bagi timnas Indonesia ke depannya, terutama dalam menghadapi laga-laga penting seperti melawan Cina dan Jepang. Secara keseluruhan, pengalaman debut yang penuh warna ini bisa menjadi motivasi bagi Romeni dan tim untuk terus berjuang dan memperbaiki performa demi hasil yang lebih baik di masa depan. Setiap langkah awal, termasuk debut yang penuh tantangan seperti yang dialami ular Romeni, adalah bagian penting dari perjalanan menuju kesuksesan. Jangan pernah takut gagal atau mengalami masa sulit, karena dari situ kamu akan belajar, berkembang, dan menjadi lebih kuat. Ingat, pencapaian besar lahir dari ketekunan dan keberanian untuk terus mencoba meski keadaan tidak selalu sempurna. Teruslah berjuang, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan jadikan setiap pengalaman sebagai batu loncatan untuk meraih mimpi lebih tinggi. Kesuksesan sejati adalah milik mereka yang tidak pernah menyerah. Menyambut kembalinya Stefano Lillipali di timnas Indonesia. PSSI baru saja mengumumkan daftar 32 pemain yang dipanggil untuk memperkuat skuad timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi laga penting melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Para pemain akan berkumpul dan mulai menjalani latihan di Bali sebagai bagian dari persiapan jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang menarik perhatian dalam daftar ini adalah Stefano Lillipali, pemain senior asal Borneo FC Samarinda yang kembali dipanggil setelah absen cukup lama. Lillipali, yang kini berusia 35 tahun, menjadi pemain tertua dalam skuad timnas saat ini. Terakhir kali dia memperkuat tim Garuda adalah 2 tahun lalu, sehingga panggilan kali ini menjadi momentum penting dalam perjalanan karirnya. Pada pertandingan persahabatan terakhir timnas Indonesia melawan Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada September 2023, Stefano Lillipali turut ambil bagian. Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan 2-0 lewat gol Dendi Sulistiawan dan Egy Maulana Fikri. Lillipali juga berkontribusi penting dengan memberikan assist kepada Egy, yang membantu terciptanya gol penentu kemenangan. Stefano Lillipali memulai kiprahnya bersama timnas Indonesia pada 2013 saat pelatih Jackson F. Thiago memberikan kesempatan debutnya. Hingga kini, Lillipali telah mengoleksi 30 caps dan mencetak 3 gol untuk tim Garuda. Dengan pengalamannya yang matang, diharapkan dia dapat memberikan kontribusi besar pada pertandingan mendatang. Berikut daftar lengkap 32 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk laga melawan Cina dan Jepang. Penjaga gawang: Hernando Ari, Martin Paes, Reza Arya, Emil Audero, Nadeo Argawinata. Back: Justin Hubner, Mees Hilgers, Jai Idzes, Jordi Amat, Rizky Ridho, Shain Patinama, Yance Sayuri, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Dean James, Kevin Dix, Yakob Sayuri,
Sandy Walsh, Eliano Rejders, Asnawi Mangkualam, gelandang, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Nathan Choyaon, penyerang, Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Ula Romeni, Rafael Struijk, Egy Maulana Fikri. Dengan persiapan matang, Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal dan meraih hasil positif dalam 2 laga penting bulan Juni nanti. Lebih lanjut, kembalinya Stefano Lillipali ke skuad Timnas Indonesia tentu menjadi kabar yang menarik, terutama mengingat usianya yang sudah 35 tahun dan lama tidak dipanggil. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman dan kualitasnya masih dianggap berharga oleh pelatih, terutama dalam pertandingan penting seperti melawan Cina dan Jepang. Kehadiran pemain senior seperti Lillipali bisa memberi keseimbangan antara pemain muda dan berpengalaman, sehingga tim bisa lebih solid. Selain itu, kontribusi Lillipali dalam memberikan assist pada pertandingan persahabatan sebelumnya menunjukkan bahwa dia masih mampu memberikan dampak positif di lapangan. Ini juga menjadi bukti bahwa keberadaannya bukan hanya sebagai simbol, tapi benar-benar bisa membantu tim meraih hasil terbaik. Di sisi lain, persiapan yang dilakukan dengan mengumpulkan 32 pemain juga menunjukkan bahwa PSSI dan pelatih berusaha membangun skuad yang kompetitif dan siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia. Perpaduan antara pemain muda dan senior diharapkan bisa menciptakan dinamika tim yang kuat. Secara keseluruhan, situasi ini memberi harapan bahwa Timnas Indonesia punya peluang untuk menunjukkan performa yang lebih matang dan berdaya saing tinggi, terutama di ajang internasional yang krusial. Lillipali bisa menjadi figur penting dalam membantu para pemain muda berkembang dan menghadirkan motivasi tambahan bagi seluruh skuad. Jangan pernah ragu dengan kemampuan diri sendiri, apapun usia atau tantangan yang dihadapi. Seperti Stefano Lillipali yang kembali ke timnas setelah lama absen, itu membuktikan bahwa ketekunan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah selalu membuka pintu kesempatan. Teruslah berjuang dan percaya bahwa setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan membawa hasil yang berarti di masa depan. Ingat, perjalanan sukses bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa kuat kamu bertahan dan berani mencoba lagi. Jadi, tetap semangat, jangan menyerah, dan terus kejar mimpi dengan penuh keyakinan.